Ya pemirsa, kali ini tim Fakta sudah bersama dengan Bapak Kapolres Padang Pariaman, yakni Bapak AKBP Ahmad Faisal Amir. Pak, mungkin pada saat penangkapan nih Pak, kan IS nih akhirnya tertangkap dalam rumah ini ya Pak. Ya. Itu gambarannya seperti apa Pak? Apa kondisinya IS pada saat itu, kemudian juga apa yang sedang dia lakukan pada saat ditangkap itu, mungkin bisa digambarkan seperti apa Pak? Ya, itu pada jam 3 sore. Ya, jam 3 sore berdasarkan anggota ya yang masuk ke TKP itu memang lagi santai. Karena pada saat itu lagi menggunakan ini ya celana pendek, lagi santai, sedangkan celananya sedang dijemur. Di belakang itu memang suasana santai yang berdasarkan penyampaian dari anggota. Jadi pada saat masyarakat hilir mudik di sini, Siliuran itu si IS sepertinya lagi menikmati ini, lagi rokokan gitu. Rokokan, begitu ada sedang banyak bersantai, langsung naik ke atas gitu, Pak. Ya, memang sudah ada gelagat lagi dicari gitu Pak, dan dikepung. Baru dia naik ke atas. Ke atas itu memang benar posisinya, tempatnya yang tidak tampak. Kalau melihat dengan biasa saja sekejap kayak gitu ya memang tidak terlihat. Tidak terlihat karena memang seperti datar, padahal itu ada tempat seperti cekungan gitu Pak. Itu tidur situ ya gak nampak. Ya masyarakat anggota memberanikan untuk ya merangkak ya, merangkak mencari setiap sudut-sudut, baru ditemukan dia lagi posisi terlentang. Baru ditangkap di atas loteng itu ya Pak ya, seperti yang di video yang viral itu ya. Oke Pak, mungkin update selanjutnya Pak mengenai apakah ada tersangka baru nih, kan dikatakan sepertinya dari informasi yang didapatkan kan ada tersangka baru ya Pak ya dari kasus pemerkosaan dan juga pembunuhan ini. Kami menetapkan satu tersangka berdasarkan laporan dari penyidik ya Mbak ya. Karena dalam proses kami melakukan penyelidikan di awal kemudian dinaikkan menjadi tahap penyidikan, di situ ada perbuatan mengaburkan dalam proses penyidikan. Ya. Apa yang dilakukan oleh DN ini merupakan perbuatan perintangan pada proses penyidikan. Di saat kami memanggil saksi-saksi itu menyuruh pergi tersangka, menyuruh pergi tersangka si IS ini tuh udah kabur aja, karena ada buser lagi manggil kamu atau cari kamu gitu. Ya itu baru kami kesulitan mencari saksi ya awalnya si IS ini, hingga kami tetapkan tersangka. Dalam proses pencariannya sampai 11 hari itu. Berarti untuk DN sendiri ini bagaimana untuk proses hukumnya Pak? Ya kami tetapkan tersangka di pasal 221, kasus perintangan yang menyebabkan larinya tersangka. Untuk hukumannya sendiri? Hukumannya diancam pidana 9 bulan penjara. Setelah 11 hari pencarian, pihak kepolisian yang dibantu oleh masyarakat akhirnya berhasil menangkap Indra Septiarman, pelaku pemerkosaan dan juga pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan Nia Kurniasari di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Selama bersembunyi, Indra Septiarman berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran pihak kepolisian. Hingga akhirnya ia ditemukan di sebuah loteng di rumah kosong yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat ditemukannya jasad Nia. Saat ini, Indra Septiarman telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Nia Kurniasari. Tidak hanya itu, pihak kepolisian juga telah menetapkan satu tersangka lainnya, yakni MJ alias DN, yang mana masih merupakan keluarga dari Indra Septiarman. DN sendiri ditetapkan sebagai tersangka atas kasus perintangan penyidikan dalam pelarian tersangka pada saat menjadi buronan. Sampai saat ini, pihak kepolisian masih tetap terus menggali dan juga mendalami kasus ini serta mengumpulkan barang bukti untuk nantinya dapat menjadi pendukung penuntasan kasus ini. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.